Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Saya berharap kita semua tetap sehat di dalam anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau izinkan kami untuk bisa bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang mengurapi dan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini sampaikan dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus tentang dua orang yang sama-sama mau berdoa di bait Allah. Yang satu seorang Farisi, yang satu lagi seorang pemungut cukai. Seorang Farisi dikenal sebagai seorang yang taat beribadah. Orang Farisi terkenal dengan orang yang mengerti kitab suci. Sementara pemungut cukai pada zaman itu dipandang sebagai orang berdosa, sebagai orang yang suka istilahnya korupsi atau bahkan seringkali memeras rakyat. Nah, sehingga orang Farisi juga sering dikatakan seperti sampah masyarakat. Nah, kedua-duanya datang kepada Tuhan. Si Farisi berkata bahwa aku mengucap syukur, aku tidak seperti semua orang lain. Ya, dia merasa dirinya lebih dari yang lain. Aku bukan seperti seorang pezina, perampok, dan lain-lain. Bahkan tidak seperti pemungut cukai ini, karena ada pemungut cukai di sampingnya. Nah, saudara, saat itu si pemungut cukai sebaliknya, dia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia menundukkan dirinya dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Saudara, dia dalam kesimpulannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang pemungut cukai ini atau pemungut cukai ini justru dibenarkan. Kenapa? Bukan karena perbuatannya selama ini jahat. Kenapa bisa dibenarkan? Karena respon hatinya, karena ada pertobatan dalam dirinya, karena ada kesungguhan hati untuk dia minta ampun, minta belas kasihan Tuhan. Bukan seperti seorang Farisi yang dia merasa benar. Orang benar tidak butuh pembenaran lagi. Orang yang sudah merasa suci tidak butuh disucikan lagi. Sementara orang yang berdosa, yang mengakui dosanya, ya, justru orang ini layak untuk dibenarkan. Orang yang gak benar ketika sungguh-sungguh bertobat dibenarkan Tuhan. Sebaliknya orang yang merasa benar, dia tidak bisa dibenarkan lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, penting bagi kita menjaga hati kita. Ini bukan soal benar, salah, siapa benar, siapa salah. Tapi ini bicara tentang respon hati kita. Ini penting Saudara. Ya, jadi kalau ada dua orang bertikai, dua orang bertengkar, konflik, ya seringkali orang akan menonjolkan dirinya. Aku yang benar, kamu yang salah. Saudara, orang yang salah sekalipun kalau dia bertobat, dia minta ampun, maafkan saya sudah mengecewakan kamu misalnya sama temannya. Orang ini dibenarkan karena sudah minta maaf dan dia ke Tuhan, "Tuhan ampuni aku, sudah mengecewakan sahabatku." Orang ini dibenarkan. Sementara satu lagi, "Aku gak salah, dia yang bikin salah, dia yang bikin masalah, dia yang bikin ulah. Enak aja, minta maaf gitu aja."
Nah, saudara, yang seperti ini justru yang seperti ini yang tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 3:15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ini luar biasa, saudara. Benci sama saudaranya itu bisa disamakan dengan pembunuh. Dosanya, wah ngeri sekali. Sebaliknya, kita lihat coba. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Hati-hati, saudara. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Justru kalau kita mengakui, memang kita orang berdosa kok. Ya, gak usah sok-sokan, aku gak berdosa, aku orang suci. Ya justru yang seperti itu yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi orang yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, bertobat, dia dipulihkan, bahkan disucikan hidupnya. Cuma dikasih Tuhan, penting ini kita ngerti hal ini. Kita harus bisa memahami ini dan menerapkan dalam kehidupan. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Ya, orang biasa bikin salah, orang bisa bikin kecewa satu dengan yang lain. Tetapi yang terpenting adalah respon hati kita. Jaga betul-betul. Pastikan kita memiliki hati yang mengampuni. Di dalam doa Bapa kami di Matius 6, ya, sambilkan ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan yang diberikan kepada kita seperti dalam doa Bapa kami ini adalah seperti kita mengampuni juga. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka tidak ada pengampunan. Ya, ayatnya berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mengampuninya nggak tulus, maka kita nggak terima pengampunan yang tulus. Kalau kita mengampuni cuma 50%, artinya kesalahan kita di hadapan Tuhan cuma 50%. Ya, gampangannya gitu, sederhananya. Ya, artinya Tuhan mau tanamkan kepada kita, ayo jangan ada kebencian. Ayo ampuni siapapun yang bersalah. Siapapun yang benar dan salah, nggak ada masalah lagi. Dosa sebesar orang yang tidak diampuni oleh dunia sekalipun, orang yang disalibkan bersama Yesus, ketika dia datang kepada Tuhan di saat terakhir hidupnya, ya, dan dia akhirnya justru pulih pengampunan dan diselamatkan. Saudara, ya, nggak peduli seberapa besar kesalahan, tapi kalau sungguh-sungguh bertobat kita diampuni. Sebaliknya, kalau ada orang bersalah kepada kita, ya dia makin salah. Ya kita seakan-akan, wah kenapa aku yang harus merendahkan diri? Saya mau beritahu saudara, justru orang yang merendahkan diri yang ditinggikan Tuhan. Ya, di pelajaran ini kita melihat beberapa catatan penting. Yang pertama, Tuhan melihat bukan hanya yang terlihat di depan mata, tetapi hati. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Kemudian, jaga, jangan tinggi hati. Pastikan kita memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, jangan merasa benar, apalagi paling benar. Ya, jangan merasa benar ataupun paling benar. Ya, tapi mintalah justru untuk dibenarkan. Ya, karena hidup kita nggak benar. Ya, kita minta kepada Tuhan, hidupku nggak benar. Aku banyak berdosa. Minta ampun, mohon pemulihan. Nah, itu yang seharusnya. Dan yang berikutnya, bukan soal benar atau salah. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi respon hati kita kepada Tuhan, itulah yang justru diperhitungkan Tuhan. Amin. Semua dikasih Tuhan, mari miliki hati, orang bilang seluas samudera, penuh dengan pengampunan, penuh dengan memaafkan. Jadi jangan sampai simpan kebencian dalam hati kita. Dan jaga sikap hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari orang benar, tetapi orang berdosa yang mau dibenarkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur biar firman-Mu pagi ini Tuhan, yang meneguhkan, menguatkan kami dan menegur kami. Dan biarlah hidup kami ke depan lebih baik. Dan kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi dalam pimpinan, dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Dijauhkan celaka mara bahaya, sakit penyakit, termasuk virus corona, dan dijauhkan segala yang dari si jahat. Kami berkemenangan, kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.